Renungan Harian Katolik, Sabtu, 26 Oktober 2024. Bertobat supaya tidak binasa. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lukas bab 13 ayat 5. Saudara-saudara, peristiwa naas yang menimpa seseorang tidak dapat diartikan sebagai hukuman atas dosa-dosa orang tersebut. Oleh sebab itu, kita tidak dapat menjatuhkan penghakiman bahwa orang yang naas tersebut lebih berdosa daripada kita yang tidak tertimpa bencana. Pada dasarnya, kita tidak diperbolehkan untuk menghakimi. Tugas kita adalah bertobat. Biarlah penghakiman menjadi hak Tuhan saja. Pertobatan dibutuhkan agar kita terhindar dari hukuman yang paling berat, yaitu maut. Terus-menerus bertobat dan percaya kepada Yesus adalah jalan agar kita memperoleh pembebasan dari kuasa maut itu. Perubahan hidup atau pertobatan yang sejati memerlukan proses yang terus-menerus. Kita berbalik arah dari kehidupan yang jauh dari Tuhan menuju kehidupan yang semakin mirip dan dijiwai oleh semangat Yesus. Kita berusaha meneladan hidup Yesus, mengikuti bimbingan Roh Kudus, dan ikut serta dalam karya Yesus mewartakan kabar keselamatan. Kegagalan kita dalam pertobatan tidak serta-merta mendatangkan penghakiman. Tuhan terus-menerus memberikan bimbingan, dukungan, kesempatan, dan kekuatan agar kita dapat menghasilkan buah-buah pertobatan. Sudah sewajarnya, pohon buah ara akan menghasilkan buah ara. Buah itulah yang menandakan pohon itu hidup. Demikian halnya dengan kita. Sebagai murid Kristus, kita diharapkan menghasilkan buah-buah roh, yakni sukacita, damai sejahtera, cinta kasih, persaudaraan, persatuan, kerukunan, dan kesejahteraan. Kita memang diberi waktu untuk menghasilkan buah-buah itu. Kita juga diberikan pertolongan dan bimbingan untuk tujuan itu. Bagi Yesus soalnya bukan menderita atau tidak menderita. Yang pokok justru soal keharusan bertobat. Dengan tegas Yesus mengatakan, sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Seruan pertobatan ini sangat jelas, orang akan binasa kalau tidak mau bertobat. Maka kalau mau selamat tak ada cara lain selain bertobat. Bapa di surga selalu menunggu setiap orang yang mau datang untuk bertobat. Seperti pengurus kebun anggur, Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Lukas bab 13 ayat 8-9. Permohonan seperti ini rasanya menjadi isi hati banyak orang, entah demi kepentingan sendiri maupun orang lain. Mohon untuk diberikan waktu guna mengusahakan pertobatan atau pembaruan hidup. Jika permohonan macam ini kita ajukan kepada Tuhan, pasti permohonan itu dikabulkannya karena Dia itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tuhan memberikan waktu kepada kita semua, kepada kita masing-masing, untuk menghasilkan buah yang diharapkan, yaitu buah kehidupan, buah kebaikan. Kalau kita belum menghasilkan, kita masih diberi waktu untuk memperbaiki hidup kita, untuk bertobat. Namun pada akhirnya, Tuhan tetap minta pertanggungjawaban. Kalau tidak, maka kita akan ditebang seperti pohon ara itu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa secara demikian. Pertobatan mampu memulihkan hubungan yang baik dengan Allah dan sesama kita, karena lewat pertobatan kita menerima pengampunan dosa. Allah memberikan belas kasih-Nya kepada kita melalui pengampunan dosa, dan belas kasih inilah yang mampu menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh dosa, sehingga kita akan menemukan kembali kebahagiaan dalam hidup. Tuhan, kami tidak ingin binasa, tetapi kami sering kali juga mengalami kesulitan dalam bertobat. Bantulah kami agar selalu terdorong untuk bertobat. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.